pelatih itu. Pelatih fisik harus ganteng. Oke, kalau dengan gue makin besar bang ya, makin tinggi kan. Bang, ini pertanyaan lah bang. Pertama selamat lah kan PSMS Medan juara lah kita di Remedy Cup. Ya, bagus sedikit beberapa pemain mungkin terlihat bagus lah bang. Tapi ada beberapa pemain juga yang menjadi tanda tanya supporter nih bang. Contoh lah bang, kayak ini terus terang aja bang. Ada kekhawatiran kalau kita bandingkan dengan musim lalu lah bang. Apa sebagai Birtek lah mungkin ada juga masukan, mungkin kesibukan Pak Manajer juga dengan masukan kepada pelatih kan. Ada pemain yang sama sekali tidak bermain. Langsung aja bang, mungkin semua orang tahu Supardi tidak bermain. Arif Siono hanya 10 menit. Tadi juga pertandingan terakhir lawan Tiga Naga juga ditarik keluar juga. Ya, jadi ada apa ini bang gitu dengan pemain-pemain seperti mohon maaf bang sedikit dibandingkan sama musim lalu tidak ada pemain yang cedera, adapun pemain yang misalnya tidak berangkat ke sana sini karena Covid pada saat itu. Gimana kira-kira bang? Oke, terkait dengan pertanyaan ini memang pertanyaan yang banyak dipertanyakan ya, terutama oleh teman-teman media gitu kan. Ya kalau khusus untuk misalnya Supardi memang kemarin itu ada cedera setelah pertandingan melawan waktu di Malang. Setelah dari Malang itu ada cedera. Kemudian dia memaksakan diri. Nah karena kepingin tampil di Remedy Cup itu kemarin, dia memaksakan diri tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh fisioterapi. Dia ingin sembuh lebih cepat. Nah akhirnya lebih parah. Tapi insya Allah sebelum Liga 2 bergulir, beliau sudah bisa insya Allah. Tadi begitu tadi kan dari fisioterapi, kemudian dari measure juga mengatakan seperti itu. Ya memang pasti ada kekhawatiran. Saya juga udah bicara kemarin, saya dengan Pak Manajer juga udah bicara sekitar hari Jumat kemarin terkait dengan itu. Dan memang kondisinya seperti itu. Mudah-mudahan target penyembuhan dia dan secara profesional Supardi profesional. Selain dapat fisioterapi dari PSMS untuk menyembuhkan cederanya, dia ingin cepat sembuh cederanya. Dia sekarang ini ikuti program fisioterapi juga yang dari luar, tapi sejalan dengan yang dari PSMS. Karena kan fisioterapi PSMS megangnya banyak nih. Jadi mungkin fokusnya itu dia cari sendiri. Tapi reportnya tetap ke fisioterapi. Tetap koordinasi, tetap tim dokter. Nah, kalau terkait dengan Arif Siono sama kasusnya, tapi kan sudah mulai main, sudah mulai masuk ya. Nah, terkait dengan itu mudah-mudahan di Liga 2 nanti tergantung tinggal pilihan pelatih terkait dengan dilanjutkan atau tidak. Dilanjutkan atau tidak maksudnya kontrak beliau? Bukan, maksudnya bisa dimainkan dalam setiap pertandingan atau bukan. Nah, kalau terkait dengan evaluasi, kita sudah evaluasi, tim teknis sudah evaluasi, sudah memberikan saran kepada pelatih, sudah memberikan saran kepada manajer terkait dengan apa yang menjadi menjadi keputusan kita, menjadi masukan kita kepada tim pelatih dan manajer. Nah, untuk pelaksanaan evaluasi itu setelah kita berikan masukan itu kan menjadi ranah manajer. Jadi manajer nanti akan memberikan pemberitahuan di situ. Sudah ada kemarin dia sudah dipanggil secara empat mata kepada beberapa pemain-pemain yang kita evaluasi, sudah kita pertanyakan. Ultimatum ada nggak bang? Itu pasti. Secara profesional pasti ada ultimatum. Jadi nggak ada di sini yang ceritanya ini bawaan sekolah, nggak ada itu. Itulah kekhawatiran dari nggak ada. Saya pastikan itu nggak ada. Saya Bang Mulyadi itu nggak pernah ada memasukkan pemain satupun, nggak ada. Jadi hari ini itu menjadi peran penting atau menjadi tanggung jawab atau haknya pelatih 100% dalam memasukkan pemain yang dia butuhkan. Jadi dia memberikan kami pemain yang ini, saya mau pemain ini karena butuhnya di sini. Nah kita coba koordinasi. Jadi sebatas itu tugas kita. Kira-kira apa lagi bang? Reason dari si pelatih mempertahankan pemain ini bang, karena mohon maaf bang, di Tegal juga mungkin kalau kita lihat histori pemain juga, ya mohon maaf bang, capsnya juga pertandingan juga biasa aja sih bang. Ada alasan-alasan yang kemarin kita sudah diskusi. Saya masih ingat tuh tempatnya waktu saya diskusi dengan Putu Gede dan Bang Mul bertiga kita diskusi itu kemarin di Kudeta ya? Kudeta di dekat SMA 1 ya? SMA 1. Itu pertanyaan yang kritis dari Pak Mul sebagai manajer setelah mendapatkan masukan dari tim teknis. Jadi tim teknis memang memberikan masukan bahwasanya kalau cedera ini terlampau panjang dan tidak dibutuhkan terkait dengan kebutuhan tim, agar pelatih langsung melaksanakan dan manajer langsung melakukan evaluasi. Nah, itu sudah ada masukan dari tim teknis. Dan kemarin sudah kita diskusikan kepada yang bersangkutan. Tentu harus ada konsekuensi terkait dengan itu. Nah, alasan dari pelatih mengatakan kita sangat membutuhkan beberapa pemain senior di Liga 2.
Tapi kita kan punya mata juga, kita bisa melihat itu. Jadi ada check and balances terkait dengan hal itu. Jadi tidak ada yang namanya pemain safe di PSMS. Kalau memang tidak punya kontribusi, kita akan berikan tim teknis. Saya nggak punya beban, Bang. Iya. Saya nggak punya beban. Begitu memang ada yang tidak baik, contohnya di misalnya selain Arif, misalnya kan ada beberapa evaluasi, mungkin Ikhwan dan segala macam itu sudah ada evaluasi. Sudah ada evaluasi dan sudah ada konsekuensi ya. Konsekuensi itu kan banyak. Kalau memang dibutuhkan, lalu terkait dengan yang dibutuhkan ini nantinya memberatkan nggak bagi PSMS? Kontribusinya sejauh apa? Itu kan menjadi masukan-masukan yang sudah kita berikan kepada pelatih. Nah, tatkala nanti diputuskan apapun itu adalah merupakan keputusan kolektif kolegial. Nah, ini kita masih menjaga, sudah dekat nih dengan kompetisi. Benar. Jadi makanya ada sih ultimatum yang sudah kita berikan. Kita sudah bicara empat mata, baik kepada si Arif, Suyono, kita bicara kepada Ikhwan, kemarin kita bicara sama Pardi. Nah, masing-masing porsinya beda. Jadi kalau alasan pelatih tadi seperti itu, dia membutuhkan pemain ini untuk Liga 2 sebagai sebagai pengalamannya dan segala macam. Itu Bang, tapi balik lagi loh Bang ya, mungkin kalau hitungan kalkulasi matematika apple to apple sama periode yang lalu, musim yang lalu Bang ya. Ya mungkin agak kurang make sense juga buat pikiran kami sebagai seorang pencinta PSMS Medan Bang. Jadi gini loh Bang, maksudnya pertama beban gaji terutama. Kemudian musim lalu ada Luisir Sandi Bang, yang kalau nggak salah katanya sih ya, nggak tahu nih benerannya, cedera juga tapi dilepas. Itu juga salah satu pemain senior. Beda case-nya dengan Luis. Case-nya dengan Luis itu menyembunyikan cederanya tatkala mau dikontrak. Jadi kalau yang mereka ini cederanya itu tatkala membela PSMS. Jadi dua case yang berbeda, tidak bisa apple to apple. Walaupun itu ada bawaan memang sudah kambuhan cedera. Enggak, kalau Pardi nggak pernah kambuhan. No, maksudnya si Arif juga nggak kambuhan. Oh gitu. Iya. Jadi Arif nggak kambuhan. Jadi Arif itu kenanya setelah pulang dari Malang pada saat uji coba di lawan kemarin terakhir saya lupa tuh yang kalah 4-2 itu. Nah itu Persikap Kabupaten Bandung. Persidikap. Gitu lagi saya kira. Waktu itu lagi wawancara sama Kambal itu. Iya. Nah, jadi makanya setelah itu dia cedera di situ. Memang fisioterapi dan dokter juga kan saya mempertanyakan itu terpisah. Saya tidak mempertanyakan itu di hadapan pelatih, enggak. Kita harus cari check and balances. Ini benar nggak nih cederanya begini? Jangan sampai menjadi beban dan menjadi beban PSMS. Nah, kalau terkait dengan beban gaji yang Abang bilang, kalau kemarin itu mungkin ada top record gaji kan, Ahmad Hidayat, ada kemudian si Ghazali Siregar kan gitu kan. Gede Swadana juga mungkin. Gede nggak ada tahun semalam. Ada lah Gede Swadana. Kan di paruh musim. Iya. Nah, yang jadi persoalan kan sekarang kalau dikatakan apakah pemain yang kali ini kalah mentereng dengan pemain-pemain yang ada kan itu kan. Nah, Rahmat pemain bagus, tapi saya yakin tidak kalah mentereng dengan Sandeni sudah Butar, apalagi sekarang udah masuk Ikhwan Tuharea, ya kan. Kemudian kita masuk ada Sandi Arta. Nah, inilah salah satu cara kita untuk membuat regenerasi. Nah, jadi kalau seandainya dikatakan kita kalah mentereng dari yang tahun lalu, saya kira saya masih yakin dengan tim ini bisa berbuat lebih banyak. Gitu. Siap. Bang, cerita juga Bang sedikit. Berapa lemahnya? Silakan. Terus Bang, kalau cerita misalnya tentang kan ada pemain-pemain Medan yang luar biasa, Sumatera Utara Bang ya. Fardan, gila. Ya kan? Kemudian Richard Turnik bermain luar biasa di Ramadi Cup. Apa tidak ada misalnya tambahan pemain Jadi pemain tambahan Sumatera Utara ada misalnya. Saya sudah mengatakan dari awal, saya sangat menginginkan anak-anak Medan yang punya prestasi di luar itu datang balik ke PSMS. Tapi kita terkendala mungkin dengan pertandingan dengan hari ini kasta kita. Yakinlah anak-anak Medan akan kembali ke Medan. Amin. Yang main di Liga 1 tatkala kita bisa promosi ke Liga 1. Saya sudah ada diskusi dengan beberapa pemain yang di luar, ya mereka terkendala dengan kontraknya, terkendala dengan ininya, terkendala dengan Bang kalau bisa kan pas Liga 1 lah baliknya. Itu sudah ada diskusi itu. Sudah ada. Saya pastikan Anda silakan cek, silakan tanya langsung misalnya kepada Riko. Tanya langsung ke Riko, benar gak Bang Andi ada telepon ngomong sama kau? Gitu. Termasuk juga dengan andil untuk mengajak Sandi kembali ke PSMS. Itu juga ada peran Riko. Saya diskusi dengan Riko, saya kontak dengan Riko, saya ngomong sama Riko. Nah, Riko memberikan masukan ke kita dan ternyata kita tahu bahwasanya selain kita ada juga tim Sumatera Utara yang menginginkan dia. Jadi makanya kita lebih cepat. Nah, karena kita tahu itu. Nah,
Itu sih. Jadi kalau dikatakan apakah nantinya kita akan mengembalikan anak-anak Medan ke PSMS, ya pastilah. Itu pasti impian saya sebagai orang Medan pasti seperti itu. Tapi kita harus juga secara profesional legowo. Anak-anak itu belum mau balik ke Medan karena kondisi kita masih di kasta Liga 2. Oke. Tapi kalau Liga 1 mereka nggak mau balik juga ke Medan, nah itu namanya kelewatan. Gitu kan? Nah, tapi kalau ini masih ada pembenar lah. Nah, itu sih kira-kira. Bang, pertandingan terakhir Bang, evaluasi Abang sendiri sebagai pengamat sepak bola lah. Bukan pengamat saya, Bang. Pemain juga ya. Kan maksudnya dua sisi nih, pengamat juga manajemen gitu. Iya, Pak. Jadi evaluasi tentang apa nih? Permainan PSMS tadi melawan 3 Naga menang 3-0. Melawan 3 Naga, ada perbaikan dari hari ke hari. Ada perbaikan dari hari ke hari terkait dengan pressing. Oke. Terkait dengan pressing, kemudian terkait dengan set play juga sudah semakin baik hari ini, semakin matang. Mudah-mudahan nanti di puncaknya di 27 kita sudah semakin baik. Kisi-kisi liga kita gimana Bang kira-kira? Udah ada dari PSSI mungkin masukan-masukan tentang pembagian atau segala macam resminya dari. Ya, sementara yang kita pahami kemarin itu dalam pra manager meeting yang dilakukan secara Zoom itu direncanakan ada 2. Ya. Kalau yang saya dengar, yang pertama adalah dengan pembagian 3 wilayah, Barat, Tengah, Timur, dan 2 wilayah. Itu langsung. Nah, nanti tanggal 23 insya Allah akan ada manager meeting Terakhir finalnya. Nah, setelah semuanya disahkan. Kalau PSMS sendiri lebih sur yang mana Bang? 3 atau 2 pembagian? Masing-masing ada konsekuensi. Kalau saya sih berpikirnya yang manapun baik. Nah, kalau dia dengan 2 wilayah, tentunya masalah budgeting akan menjadi lebih besar. Iya, Itu aja sih. Kalau masalah bagaimana ke depan, bagaimana apakah PSMS lebih memilih 3 atau 2 atau bagaimana. Nah, itu sudah kita kemukakan. Kemarin Pak Mul sebagai manajer sudah menyampaikan 3 wilayah, oke, 2 wilayah, oke, masing-masing ada konsekuensi. Nah, itu sih. Masih banyak Bang ya? Itu aja. Iya, apa lagi? Abang mau sholat? Iyalah. Kan harus kayak gitu juga. Nanti kan biar ada percakapan berikutnya juga. Pandai kan ya, Pak? Ya iyalah. Kan aku belajar baik dari Abang. Iya. Nggak sama PB aku belajar sama PB ya. Oke, siap. Bang, gimana PB jadi pelatih fisik PSMS usia 15? Dia selalu kirim program. Profesional. Report dia bagus. Nah, walaupun kadang-kadang awak tidak yakin awalnya dengan dia, tapi ya memang dia sudah memberikan program. Bagus, PB bagus, banyak PB bagus. Nggak menutup dengan yang dibuat PB dengan program-program yang saya lihat bisa naik grade. Amin. Nah, tapi ya harus tetap tetap mau belajar, jangan bandal, hidung kalau dimancing kecil. Operasi plastik itu sih. Pelatih fisik harus ganteng. Betul. Mana ada pelatih fisik yang jelek ya? Mana ada. Jangan sampai PB pertama, tak tolong PB. Kalau kami 2 gimana PB aja. Itu sih kalau itu. Oke, bagaimana? Oke, makasih banyak Bang. Iya, Thank you thank you. Bang.